Silakan duduk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, kita semua masih akan belajar dari kitab Yesaya. Hari ini kita belajar Yesaya pasal 55. Kitab ini sungguh luar biasa, saudara. Dan minggu depan kita mulai kembali ke kitab 1 Korintus. Kita akan belajar dari kitab 1 Korintus. Dan bagi saya kitab Yesaya ini ketika kita benar-benar pelajari dan kita akan melihat bahwa disitulah isi hati Tuhan, bagaimana dia mencoba untuk membawa kembali orang yang punya persepsi yang salah mengenai hidup. Orang-orang yang punya persepsi yang salah mengenai kehidupan, mengenai orientasi masa depan, persepsi yang salah mengenai kebahagiaan, persepsi yang salah mengenai damai sejahtera, semua yang apa yang dipikirkan oleh manusia itu salah dan Tuhan ingin buka, singkapkan apa yang sesungguhnya harus mereka pikirkan. Yesaya pasal 55 ini tidak jauh beda. Kita akan minggu lalu kita melihat Yesaya pasal 54 di mana Tuhan membeberkan berkat kepada bangsa Israel dan juga berkat bagi kita. Dan kita belajar minggu lalu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Benar ya? Kita senang ya dengan kata-kata itu ya. Bahwa takkan beranjak kasih setia Tuhan sekalipun gunung-gunung beranjak. Tuhan tetap setia sekalipun apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita senang sekali dengan ucapan itu. Dan kali ini juga Tuhan memberikan ajakan bagi kita bagaimana caranya kita bisa menikmati berkat itu. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa ada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel dan janji-janjinya itu ditepati oleh Tuhan. Dan kita senang. Kita bukan punya Allah yang berjanji lalu tidak menepati janjinya, tetapi kita punya Allah yang menepati janji lah. Itu makanya orang senang sekali ketika mendengar lagu-lagu orang Kristen, mendengar firman Tuhan, itu berbeda sama sekali dengan apa yang diberitakan oleh orang-orang lain. Karena Tuhan selalu ingin baik bagi kita, sesuatu yang baik, mau berkat bagi kita. Dan semua orang termasuk orang Kristen juga senang dengan apa yang disebut dengan berkat. Saudara baca pasal 53, 54, 55, semua berkenaan dengan berkat Tuhan bagi kita. Tapi saya ingin ingatkan juga bahwa semuanya itu tidak lepas dari Yesaya pasal 53. Ya, saudara tahu apa yang terjadi dalam pasal 53? Apa yang dikatakan dalam pasal 53? 53 berkata, dalam pasal 53 firman Tuhan berkata, coba saya baca, saudara ingat apa ini? Yesaya 53, sebenarnya mesti baca semuanya, tapi coba saya baca sebagian saja. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Ini kata-kata tentang siapa? Saudara tahu? Yesus. Kata-kata tentang Yesus di atas kayu salib, dia dihina, dicela, tapi penyakit kita yang ditanggung oleh dia. Dan akibat dari penderitaan Yesus di atas kayu salib itu, akibat dari apa yang telah Yesus lakukan, pengorbanan karya yang begitu besar, dia menumpahkan darahnya, kita semua terima berkat. Ini yang hendak dikemukakan oleh Tuhan. Pasal 53 adalah awal dari segala berkat yang dimiliki setiap manusia. Diawali dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka berkat itu tercurah kepada semua orang. Kata Tuhan kepada Abraham, melalui keturunanmu lah semua bangsa akan mendapatkan berkat. Dan itu diterjemahkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia. Bukan keturunan-keturunanmu seolah-olah banyak orang, bukan bangsa Israel. Tapi keturunanmu itu tunggal, singular, bukan jamak.
Jadi dia bicara mengenai Yesus. Melalui keturunan Abraham yaitu Yesus, maka semua bangsa akan mendapat berkat. Beranjak dari situlah berkat itu. Ya kan? Kita senang dengan berkat. Tetapi kadang-kadang persepsi berkat dalam diri kita berbeda dengan persepsi Tuhan. Coba kalau saudara mengatakan, tolong berkati saya. Kira-kira apa yang kita harapkan dari berkat itu? Apa? Usaha yang berhasil? Sehat? Penyakit yang disembuhkan? Keluarga yang baik? Itu dalam benak kita. Seolah-olah kalau ada orang yang tidak berhasil usahanya, orang yang tidak mendapatkan uang banyak, seolah-olah tidak diberkati Tuhan. Persepsi berkat kita dengan persepsi berkat Tuhan berbeda. Tuhan mampu memberikan kepada kita berkat yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Benar kan? Kita hanya memikirkan apa yang kita bisa hidup di dunia ini saja. Kita bisa apa di dunia ini. Tapi Tuhan memikirkan jauh lebih daripada itu. Bukan cuma berkat di dunia ini yang Tuhan sanggup sediakan. Tapi berkat setelah saudara meninggalkan dunia ini. Manusia gak pernah pikir sampai sejauh itu. Gak pernah terpikir. Nah itulah sebabnya dalam pasal 55 ini. Dia memberikan undangan kepada kita. Kita akan melihat ada 2 undangan di situ yang Tuhan berikan kepada manusia dan harus kita tanggapi. Supaya kita mengerti, memahami apa yang Tuhan mau, persepsi berkat Tuhan seperti apa yang dia ingin kita alami, kita berubah pola pikir kita mengenai hidup kita berubah pola pikir kita mengenai cara kita hidup, semuanya harus diberikan oleh Tuhan dan kita harus taat kepada itu. Nah kita lihat di dalam Yesaya pasal 55, kita akan coba baca beberapa ayat sebelum kita memasuki belajar bagian-bagian ini. Coba buka Alkitab saudara, kita baca Yesaya pasal yang ke-55. Nah saudara akan menemukan di situ ada ajakan-ajakan Tuhan, dan ajakan-ajakan itu seperti undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua senang dengan undangan, enggak tahu undangan apa, pokoknya terima undangan senang. Kecuali undangan pacar menikah, itu enggak senang kita. Ya kan? Coba kita baca ayat 1. Silakan saudara membuka Alkitab, kita baca sampai ayat yang ke 10. Kita baca sampai ayat 10. Saya baca ayat yang 1, saudara baca ayat yang kedua. Begitu seterusnya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang membeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah tingginya langit dari bumi, demikianlah seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku
dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, seperti kita lihat bahwa pasal 55 ini berkenaan dengan berkat. Coba kita lihat bagian terakhir dari ayat ini. Ayat 12 coba kita lihat. Sesungguhnya kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak di depanmu. Bersorak di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ya, sebagai ganti semak duri dan tumbuhan pohon akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Kedua pohon yang disebutkan di awal, pohon duri, pohon kecubung, adalah semak-semak berduri yang kalau dilewati adalah memberikan durinya dan membuat orang susah. Tetapi pohon sanobar adalah pohon yang menghasilkan kayu yang bagus. Seperti kalau kita, kayu apa bagus? Kayu jati, kayu tembesi, semua bagus. Dan itu kayu-kayu itu dipakai, kalau yang terbaik dipakai untuk bangun bait Allah. Itu kayu bagus sekali. Dan pohon murad adalah pohon yang wangi sekali dan daunnya diambil untuk membuat pohon-pohon dalam kemah pertemuan hari raya Pondok Daun. Semua pohon-pohon itu menyegarkan, diberikan Tuhan mengganti pohon-pohon berduri. Semua berkat. Dan ini menggambarkan bangsa Israel pulang dari tanah Babel ketika mereka diasingkan di situ, mereka akan pulang ke tanah Kanaan. Waktu mereka pulang, ada beberapa kali perjalanan mereka pulang, Tuhan bilang, waktu kamu pulang itu, gunung-gunung akan bertepuk tangan. Waktu kamu pulang itu, mereka akan bersorak kegirangan. Waktu kamu melewati itu, semua pohon akan bersorak-sorak girang menyambut kamu. Luar biasa berkat itu. Gambaran yang Tuhan berikan ketika orang-orang menerima berkat Tuhan itu, alam pun ikut bersenang ketika saudara menerima berkat Tuhan. Wow, saudara pasti mau seperti itu. Di mana saudara berjalan di situ, semua alam bernyanyi riang karena saudara menerima berkat Tuhan. Tetapi sekali lagi, kita mau terima berkat itu, tapi Tuhan punya syarat. Tuhan punya syarat. Memang setiap berkat yang diberikan kepada manusia, Tuhan berikan dengan anugerah Dia. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di sini, kalau Dia mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu berkat, ada syarat yang diberikan Tuhan supaya dipenuhi oleh manusia, supaya manusia hidup penuh dengan berkat. Dan sekali lagi, kita tidak bicara berkat hanya kepada berkat jasmani, terlalu rendah kalau minta kepada Tuhan berkat jasmani. Banyak orang pergi ke dukun, ke gua hanya untuk menerima jabatan, hanya untuk menerima berkat, hanya untuk menerima uang, kekayaan. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mampu untuk memberikan berkat di surga. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dan bukan hanya memberikan kepada kita berkat di dunia ini saja. Tapi begini loh, kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita makan ada, cukup, kita pakaian cukup, rumah cukup, semuanya cukup. Lebih dari itu Tuhan memikirkan bagaimana kehidupan saudara setelah kematian. Itu bukan luar biasa itu. Enggak ada yang bisa memikirkan jauh seperti itu. Manusia tidak berpikir sejauh itu. Dan bagi saya, Yesaya 55 ini adalah berkat keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Bagaimana tidak? Coba kita lihat ayat 1. Kalau kita melihat ayat 1, yang dia katakan dalam ayat 1, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah, hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum
tanpa uang pembelian dan makanan, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Lihat ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, atau upah dan upah perjerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ada dua macam yang orang yang diundang oleh Tuhan. Lihat ayat 1. Dia berkata bahwa siapapun kamu boleh makan dan minum, ayo datang makan dan minum gratis, tidak usah bayar. Datang, minum, tidak usah bayar. Lalu ayat 2, dia bilang begini, mengapakah kamu membelanjakan sesuatu yang tidak mengenyangkan dan tidak memberikan kepuasan kepadamu? Perhatikan, ada perbedaan antara ayat 1 dan ayat 2. Perbedaannya adalah makanan yang disediakan oleh Tuhan, minuman yang disediakan oleh Tuhan itu gratis. Tidak usah bayar. Siapapun pasti suka, siapapun mau terima. Kalau diajak makan, diundang makan gratis, enggak usah bayar, masa nolak sih? Jadi siapapun bisa datang. Punya uang, tidak punya uang, boleh datang makan. Dia tidak punya uang, makanannya gratis. Dia punya uang pun, dia tidak perlu bayar. Setiap orang diundang. Tetapi dalam ayat 2 disebutkan di situ, kenapa kamu belanja untuk sesuatu yang bukan mengenyangkan? Mengapa kamu belanja untuk sesuatu yang bukan memuaskan keinginan hati? Enggak akan pernah puas. Jadi lihat dalam ayat 2 ini, ada orang yang berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan kekuatannya sendiri, tetapi tidak akan pernah puas. Tapi ayat 1, ada sesuatu yang gratis yang Tuhan berikan dan kita bisa puas. Itu perbedaannya. Jadi kalau dalam sini kita akan belajar bahwa banyak orang di dalam hidupnya tidak berfokus kepada undangan gratis yang diberikan oleh Tuhan ini. Dia fokusnya bagaimana saya bisa bertahan hidup, fokusnya bagaimana saya bisa menikmati hidup di dunia ini, fokusnya adalah bagaimana saya bisa bertahan. Pokoknya selama saya bisa hidup di dunia, saya puas. Dan tidak pernah berpikir kepada hal-hal yang perkara ilahi. Jadi bagi saya, ayat 1 dan 2, Tuhan ingin supaya kita memperhatikan fokus kita kepada perkara-perkara ilahi. Bukan cuma perkara-perkara jasmani. Gini saudara, bukan berarti Tuhan tidak mau kita bekerja. Lalu fokusnya apa? Kemarin kami diskusi mengenai di kelas, diskusi mengenai arkeologi. Arkeologi, saudara sudah belajar di kelas Bible Study bahwa ada naskah-naskah kuno yang tersimpan di Qumran, di Gua Laut Mati. Itu naskah-naskah kuno adalah naskah-naskah Alkitab yang ditemukan di situ. Lalu kita berpikir, kenapa naskah itu bisa ada lengkap di situ dan terpelihara dengan baik? Rupanya ada satu kaum, ada satu bani yang mendedikasikan hidupnya, dia tidak mau terlibat dalam politik, nggak mau cari makan yang banyak, nggak mau cari uang yang banyak. Pokoknya hidup kami buat Tuhan. Udah, dia pelihara naskah-naskah itu. Memang ada orang-orang seperti itu dan Tuhan tidak minta saudara kayak gitu. Kalau memang itu panggilan, silakan. Tapi Tuhan ingin saudara menjadi terang dunia, saudara mau bergaul, harus terang bergaul sama orang-orang di dunia. Tapi Tuhan mau supaya fokus pikiran kita, visi kita tuh, mata kita tuh tertuju kepada surga. Bukan kepada perkara duniawi. Lalu bagaimana Pak? Apakah saya harus pindah? Tidak ada pindah kerja, saudara tetap bekerja. Tetap bekerja kepada Tuhan, tetapi cobalah alihkan, pikirkan bagaimana saudara bisa bertahan hidup nanti setelah kematian. Karena seperti Tuhan Yesus katakan dalam khotbah di bukit, dia bilang jangan kamu seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba kita lihat khotbah di bukit di dalam Matius pasal yang ke 6, di situ disebutkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum.
semua itu apa yang akan kami pakai, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat, ada dua fokus yang diberikan manusia terhadap dirinya sendiri. Mereka satu, berfokus kepada kerajaan Allah. Yang kedua, fokus bagaimana saya bisa bertahan hidup. Bagaimana saya bisa hidup dan menang atas segala sesuatu di dunia ini. Dua fokus yang berbeda yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan Tuhan mengatakan, untuk apa engkau berfokus kepada itu? Karena tidak ada seorang pun di antaramu bisa membawa uang yang saudara peroleh di dunia ini untuk dibawa ke surga. Tidak akan membuat engkau hidup lebih lama. Ada perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ketika ada orang mempunyai ladang gandum yang begitu banyak. Dia punya investasi yang begitu besar. Lalu bagaimana dia mengumpulkan uang gandum-gandumnya itu, dia bangun lumbung-lumbung yang begitu banyak. Lalu dia taruh di situ. Lalu kata Tuhan, kalau kamu mati malam ini, tidak ada satu bulir gandum pun yang kamu bawa. Kita mesti berpikir, saudara. Kita mesti berpikir. Kalau seandainya hidup kita punya visi ke sana, maka Tuhan senang. Bukan cuma pada visi di dunia ini saja. Begini saudara, kalau kita lihat satu gambar, coba lihat gambar ini. Ada 3 bagan ini. Next. Nah, lihat ini saudara. Nomor 1 itu adalah hal yang fokus kita gini. Nomor 1 itu fokusnya kepada hal-hal perkara duniawi. Jadi tujuan hidupnya, visi dia itu, mata dia itu tertuju apa yang ada di sini. Dan dia menggunakan hal-hal yang bersifat rohani supaya bisa tercapai tujuannya. Ada nggak orang yang kayak gini? Ada nggak? Ada nggak? Ayo akuin saja. Kenapa orang beribadah kepada Tuhan? Kenapa orang datang kepada Tuhan? Tuhan berkati usahaku. Jadi Tuhan dipakai supaya tujuan-tujuan duniawinya tercapai. Tuhan berkati usahaku. Aku mau ini, Tuhan berkati. Aku mau itu, Tuhan tolong. Aku ada susah, Tuhan tolong bereskan. Ini orang yang pertama. Saya nggak tahu ada nggak di antara saudara, tapi coba pikir. Coba pikir, kadang-kadang kita menggunakan Tuhan untuk suatu tujuan-tujuan yang punya kita sendiri. Tolong doakan ya, saya ada ini, saya ada itu, supaya nanti bisnisnya berhasil. Saya tolong doakan, saya mau buka usaha. Jarang ada orang meminta, tolong doakan. Saya mau terlibat di dalam pelayanan dan saya ingin mendengar suara Tuhan. Jarang sekali. Jarang sekali. Karena manusia hanya berpikir bagaimana tujuan hidupku tercapai. Fokusnya kepada hal-hal yang bersifat jasmani dan minta tolong Tuhan. Minta tolong pendeta. Ya kan? Kalau sudah tercapai, Tuhan dilupakan, pendeta dilupakan. Kalau ada sesuatu masalah, datang lagi kepada Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong aku pendeta, doakan keluargaku. Udah beres? Ayo, datang lagi kepada Tuhan. No, aku sibuk. Tujuanku tadi Tuhan sudah tolong, thank you lah. Tapi aku mau bereskan ini dulu. Ini orang pertama, saudara. Orang yang kedua, orang yang punya 2 tujuan. Oke, saya punya tujuan ilahi, tapi saya juga punya tujuan duniawi. Berjalan bersamaan. Tuhan ya Tuhan. Dunia ya dunia. Itu kan? Berjalan bersamaan. Nah Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada 2 tuan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saudara akan lebih setia kepada seorang dan mengabaikan yang lain. Ini orang yang kedua. Tapi orang yang ketiga, dia punya fokus ilahi. Sejak dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru, hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Lalu apakah dia berhenti bekerja? Usaha? Tidak.
Dia gunakan semua tujuan-tujuan hidupnya di dunia ini supaya visi dia, mata dia tetap tertuju kepada Tuhan. Berbeda. Tuhan, aku punya usaha. Bagaimana usahaku bisa memuliakan nama Tuhan? Itu yang dia pikirkan, bukan apa yang dia tujuan-tujuan. Yang pikirkan adalah bagaimana visi itu bisa tercapai, bagaimana Tuhan bisa dimuliakan. Pokoknya semua yang perkara-perkara ilahi itu yang ada dalam otaknya. Saudara pernah dengar orang yang punya hobi ngumpulin batu? Pernah dengar itu? Saya pernah nonton di siaran TV National Geography. Jadi orang hobi kumpuli batu, anaknya sudah bingung sama mamanya ini. Ini mama mau apa ini? Jadi dia punya lemari berjenis-jenis batu. Jadi apa yang dilakukan oleh mamanya ini? Mamanya itu kerja. Pergi kerja seperti biasa. Tapi yang dalam pikirannya, aku bisa dapat batu apa hari ini? Itu loh. Jadi dia pergi kerja jalan kaki, sampai jalan kaki di jalan dia liatin batu mana ini. Oh itu batu, oh itu sudah punya ini. Ribuan batu di rumahnya. Pikirannya ke situ. Dia kerja. Kenapa nggak kerja? Kenapa harus dikerja? Supaya dapat makan. Gitu kan? Tapi pikirannya ke batu itu terus. Pulang juga begitu, nggak mau naik mobil. Pokoknya jalan kaki sambil lihat ke bawah batu. Nanti kalau misalnya tidak kerja, buka di Google, cari batu-batu yang unik. Kalau ada jual di eBay, beli gitu. Ini orang pikirannya ke situ. Sama seperti kalau saudara punya hobi sesuatu yang nggak bisa lepas. Itu aja. Ya. Hobi bola gitu. Pokoknya udah siap-siap lah. Mau lagi kerja nih di rumah, di kantor, bikin ntar malam main tuh. Pulang. Mampir dulu ke Indomaret, beli kopi, beli apa gitu untuk siap-siap. Pikirannya bukan ke kerja, saudara. Bukan kepada suami, bukan kepada istri, bukan kepada keluarga. Pokoknya pikirannya ke bola itu. Nah Tuhan mau kita fokus kita ke sana. Saudara mau kerja, saudara punya bisnis. Bagaimana bisa memuliakan nama Tuhan melalui itu? Saudara mau melakukan apapun. Bagaimana Tuhan dimuliakan? Ini yang dipikirkan, yang ada dalam otak kita tiap-tiap hari. Nah, undangan Tuhan ini, ayo rubah pola pikirmu. Rubah pola pikirmu. Jangan mengandalkan Tuhan untuk sesuatu yang menyenangkan hidupmu. Bukan itu. Tapi apa yang Tuhan mau. Karena begini, begitu saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan janji bahwa saudara punya rumah yang baru di sana. Oke? Benar ya? Coba pikirkan kalau saudara punya rumah, baru beli rumah atau beli tanah pengen bangun rumah, pasti saudara, aku mau bangun rumah, jadi rumahnya kayak apa ya? Udah pikir arsitekturnya, interiornya. Saudara sudah pikir, rumah kita mau kayak apa? Bapak mau nanti lemarinya seperti apa, kursinya seperti apa, rumahnya warna. Pikiran kita ke situ. Nanti kalau misalnya tidak ada uang, bagaimana caranya? Aku mau usaha gini supaya aku dapat uang supaya rumah itu bisa jadi. Begitu kan? Nah, Tuhan sediakan rumah bagi kita waktu kita sudah diselamatkan. Rumah kita ada di sana. Kenapa nggak terpikir tuh bangun rumah itu? Pola pikir kita diubah, fokus kita ganti dengan fokus ilahi. Tuhan akan berkati hidup saudara di dunia ini. Kalau saudara berfokus kepada Dia, jangan takut saudara kekurangan. Tuhan akan cukupkan itu. Tapi pola pikirmu, apakah Tuhan itu seperti pembantu supaya engkau diberkati di dunia? Atau kita menganggap Dia sebagai raja, itulah tujuan akhir hidupku. Jadi Dia mengajak, ayo, hai semua orang yang haus.
Kita pernah haus secara rohani. Marilah, minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang. Ajakan gratis. Tidak perlu bayar. Tapi kenapa orang gak mau yang gratis? Satu kali saya cerita sama teman saya bahwa keselamatan itu gratis, gak masuk akal. Kamu tinggal terima saja. Keselamatan itu gratis. Kamu tinggal terima saja. Gak masuk akal. Aku mau cobalah semampuku supaya Tuhan terima aku. Itu yang dilakukan oleh manusia. Dalam pasal 55 ini, Tuhan menyerukan keselamatan yang gratis. Tanpa harus berusaha dan tanpa harus bayar. Dan dalam ayat 2 dia berkata, kamu kalau melakukan apapun juga untuk mendapatkan itu, maka kamu tidak akan pernah dipuaskan. Tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Coba lihat ayat yang ketiga. Sedengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Kamu akan hidup. Hidup yang Tuhan maksud bukanlah seperti hidup yang dipikirkan oleh manusia. Aku udah hidup kok. No, bukan hidup itu. Apalah gunanya kamu hidup di dunia ini, nanti kamu mati, kamu mau ngapa kemana? Pikir itu. Pikir itu. Jadi hidup yang dimaksud Tuhan adalah hidup yang kekal. Jadi Tuhan tidak bicara mengenai hal-hal yang bersifat jasmani. Kalau dia ngomong soal air, dia tidak bicara mengenai air yang literal. Seperti seorang perempuan Samaria di desa Syikar, di sumur Yakub, dia mengambil air, dia tahu bahwa dia penuh dengan dosa. Dia haus. Aku tahu, aku punya Allah nenek moyang kami beribadah di gunung ini. Kami punya Allah dan kami berusaha untuk dapat datang kepada Allah. Tapi dia merasa dia selalu haus dan tidak pernah dipuaskan hidup rohaninya. Dan Tuhan berkata, kamu datang kepadaku, berilah aku air, aku akan memberikan kepadamu air, di mana kamu tidak akan pernah haus lagi. Oh, aku mau air itu. Dan Tuhan tidak bicara mengenai air secara literal seperti ini. Tapi dia bicara mengenai kebutuhan dasar manusia. Bahwa dia harus dipuaskan rohaninya. Dia harus datang dekat kepada Tuhan. Dan itu tidak bisa melalui usaha manusia. Kamu harus datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bicara, aku akan memuaskan engkau. Dan saya nggak tahu apa yang saudara alami. Mungkin selama ini saudara menjadi orang Kristen yang kering, datang ke gereja biasa-biasa saja, pulang, pergi, pulang pergi, tanpa ada sesuatu yang membuat saudara punya eagerness, punya sesuatu yang mengubah pola hidup saudara. Oh ya, aku harus zelot, punya semangat yang tinggi untuk Tuhan. Nggak pernah itu muncul. Karena keinginan-keinginan seperti itu tidak pernah timbul. Ada rasa kering di situ. Kenapa? Nah, punya usaha sendiri. Datang kepada Tuhan. Dia bilang, ayo datang, minum, makan, gratis. Dan lezat. Benar kan? Kalau ada kata lezat saya senang sekali situ. Benar. Ya, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Wah. Udah bagi orang yang doyan makan, kata lezat itu kata yang menarik. Tuhan bilang, aku akan puaskan hidupmu. Coba bayangkan kalau saudara menerima undangan untuk makan sesuatu yang paling lezat, yang paling dicari orang, tapi saudara tidak usah bayar. Terima kan? Bodoh ya kalau nggak terima ya. Nah Tuhan, ada sesuatu yang tidak bisa kamu usahakan, tapi aku akan berikan kepadamu, yaitu keselamatan. Free. Tinggal terima. Tapi coba kita pikir,
selama ini fokus kita kemana? Ke dunia ini atau kepada hal-hal yang bersifat ilahi? Jadi kalau dari ibu-ibu tadi yang kalau jalan lihat-lihat cari batu, kalau perkara kita adalah fokus kita kepada perkara ilahi, kira-kira waktu kita jalan-jalan apa yang kita pikirkan? Waktu kita kerja apa yang kita pikirkan? Waktu kita tidur, waktu kita bersama dengan keluarga apa yang kita pikirkan? Kalau aku melakukan ini, fokusku tetap kepada hal-hal yang bersifat ilahi. Yang kedua, kita lihat ajakan Tuhan, dia berkata dalam ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Coba pikir ya, ini berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita enggak seperti kepercayaan lain bahwa kadang-kadang Tuhan jauh, kadang-kadang Tuhan dekat. Enggak seperti itu maksudnya ini. Ya kan? Kalau kamu datang kepada Tuhan, ya mudah-mudahan Dia terima kamu. Tuhan enggak seperti itu. Saudara ingat anak yang hilang? Ketika dia sudah jauh dari Tuhan dan Tuhan sudah menanti-nantikan kapan dia pulang, dia digambarkan seperti seorang bapak yang dari jauh tiap hari melihat ke jalanan yang jauh bagaimana anak itu bisa pulang. Dan ketika anak itu pulang, bukannya anak itu yang lari kepada bapaknya, tapi bapak itu yang lari kepada anaknya. Nah, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak bisa ditemui. Tuhan bukannya Tuhan yang mengatakan aku tidak mau kamu temui. Bukannya Tuhan yang jauh, tapi Dia adalah Tuhan yang dekat. Yang dekat, selalu dekat kepada kita. Lalu kenapa ayat ini mengatakan carilah Tuhan ketika ia berkenan ditemui, selagi dia berkenan ditemui. Carilah wajahnya, berserulah kepadanya ketika ia dekat. Apa maksudnya itu? Maksudnya ini adalah sebuah yang urgensi, sesuatu yang penting yang harus diputuskan sekarang, bukan besok. Kalau kamu mau mencari Tuhan, bukan besok. Sekarang inilah saatnya engkau harus putuskan dengan segenap hatimu bahwa engkau harus mengikuti Tuhan. Itu maksudnya. Tuhan itu bisa kita hubungi kapan saja. Bagaimana cara berseru kepada Tuhan? Berserulah. Seperti kalau kita ketemu dengan orang baru, kita ngobrol sama orang baru kan bisa. Orang yang baru kita kenal, kita ngobrol. Bisa enggak? Saudara pergi melamar kerja, saudara ngomong minta sesuatu kepada orang yang akan memberikan saudara bekerja. Saudara bisa mohon kepada dia. Saya bisa kerja kapan, gaji saya berapa. Saudara bisa mohon. Itu orang baru. Saudara kita bisa ngomong. Kepada Tuhan pun kita bisa ngomong biasa saja. Enggak perlu saudara bertanya-tanya kepada pendeta bagaimana cara saya berdoa kepada Tuhan. Tapi ini bersifat urgensi. Ibrani mengatakan, hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jadi hari inilah kamu harus mengambil keputusan. Bukan besok. Kita sering sekali mendengar suara Tuhan. Waktu kita mendengar khotbah, kita mengatakan, ya itu benar itu. Itu penting itu memang harus diambil keputusan. Ambil keputusannya kapan? Nanti aja lah, masih ada waktu esok hari. Sering kan? Mendengar firman Tuhan, amin, 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 amin. Jadi gimana? Mau bertindak? Nanti aja lah. Itulah manusia. Dan Tuhan bilang urgent, ini urgent. Sesuatu yang tidak bisa ditunda. Kalau kamu mendengar suaranya, kita sering mendengar suara Tuhan di khotbah. Kalau sudah mengatakan amin dan itu benar, buatlah keputusan saat ini. Bukan nanti. Ada suatu kisah, saya dapatkan ini waktu saya mempersiapkan ini. Saya dapat kisah ini kisah benar, kisah nyata seorang ibu yang punya rumah bagus sekali di St. Louis, tempat Pak Alex dulu berada di sana.
Bukan rumah Pak Alex tapi rumah orang lain pasti. Jadi ibu ini punya rumah dan dia membersihkan rumahnya. Membersihkan rumahnya dan satu ketika dia melihat di lotengnya itu ada lebah. Ada lebah. Sedikit 2-3 ekor lebah. Bersarang di situ. Sudah tahu sarang lebah ya? Dia menempelkan tanah di situ 2-3 ekor. Ntar aja lah nanti. Gampang itu dibereskan. Minggu depan dia beresin rumah lagi, dia lihat. Oh udah cukup banyak ya lebahnya ya. Tapi nantilah. Dia tunda-tunda itu sampai lama-lama. Ketika dia lagi tidur, ada suara besar dan rumahnya roboh. Kenapa roboh? Karena beratnya sarang lebah di loteng rumahnya. Itu akibat dia menunda. Menunda untuk datang kepada Tuhan. Dia bilang besok aja. Menunda untuk membersihkan itu. Kalau kita menunda untuk datang kepada Tuhan, apa akibatnya? Saudara, tidak ada yang tahu sampai kapan kita hidup, benar? Tidak ada yang tahu. Saudara sehat, bisa besok meninggal. Siapa yang tahu? Siapa yang mengerti itu? Atau saudara diberi sakit dan kemungkinan meninggal. Bisa jadi. Tidak ada yang tahu. Dan Tuhan mengatakan setelah kematian, datanglah penghakiman. Setelah itu tidak ada kesempatan lagi untuk mencari Tuhan. No, kesempatanmu hanya hidup di dunia ini saja. Jadi ini suatu yang urgent saudara. Selagi kita masih hidup, masih bisa berkarya buat Tuhan, jangan tunda. Kalau dia menegur saudara akan sesuatu, segera ambil keputusan. Aku akan ubah hidupku, aku akan datang kepada Tuhan. Hari ini juga keputusanku tetap dan tidak bisa diubah lagi. Urgent. Ini bersifat urgent. Nah perhatikan ayat berikutnya. Dia berkata demikian. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baik ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan berlimpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita berpikir mengenai ayat-ayat ini dan kita berpikir bahwa apapun planning yang pernah kita buat di dunia ini, kita harus serahkan kepada Tuhan. Benar ya? Jadi penulis Yakobus mengatakan kalau kamu mau pergi ke sebuah kota dan pengen ini, pengen itu, pengen berdagang, pengen apa. Oh kamu tuh gak tahu apa-apa. Tuhan lebih tahu. Jadi serahkan setiap rencanamu kepada rencana Tuhan. Tetapi ayat ini tidak bicara mengenai itu. Sekalipun kita tahu bahwa kita harus serahkan rencana kita kepada Tuhan. Ayat ini harus berkaitan dengan ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Lihat ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Ada orang jahat, dia punya rencana, baik ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan berlimpah. Maksudnya begini, tidak ada satupun rancangan-rancangan dan pikiran-pikiran dan jalan kita itu benar. Semua manusia punya perkara-perkara dan punya rencana-rencana yang jauh dibandingkan dengan rencana Tuhan. Dia mengatakan setingginya langit dari bumi itulah bedanya engkau dan kamu dan aku. Itu yang Tuhan katakan. Pikiranmu bukan seperti pikiranku. Jalanmu bukan seperti jalanku. Waktu Tuhan datang ke dunia, Yesus datang ke umatnya Israel dan berjalan melayani di situ. Lalu Tuhan ingin supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tapi apa yang menjadi pikiran mereka? Bagaimana caranya saya bisa keluar dari jajahan Romawi? Beda sekali. Tidak ada satupun manusia punya kehendak
untuk dapat datang kepada Tuhan. Gak ada. Kenapa? Pikirannya sudah kotor. Tidak ada satupun manusia yang punya pikiran yang sama seperti pikiran Tuhan. Karena sudah kotor. Yesaya mengatakan kebaikan kita, segala kesalehan kita seperti kain kotor yang kita anggap bagus itu. Tuhan bilang itu seperti kain kotor. Nah, berkaitan dengan itu, maksud Tuhan, kalau engkau tidak datang kepadaku, kalau engkau tidak mendekat kepadaku, kalau engkau tidak bisa mencariku, kamu tidak datang mendengar, tidak berseru kepadaku, semua kekotoranmu tidak akan pernah bersih. Kalau engkau datang kepadaku dan berseru kepadaku, mencari aku akan bereskan semua itu. Pola pikirmu kuubah, cara hidupmu kuubah, maka kamu akan sama seperti aku. Kau punya sifat-sifat ilahi seperti Tuhan. Karena memang manusia tidak pernah berpikir tentang Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang bertindak. Cari Tuhan. Sehari ini sudah mendengar suaranya. Jangan keraskan. Datang. Gratis. Terima itu. Jangan punya pola pikir sendiri. Tuhan bilang rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Jangan punya pola pikir sendiri. Datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Seperti itu, saudara. Ini adalah undangan keselamatan. Bagian pertama kalau kita mengatakan bahwa manusia ingin makan, minum secara gratis diberikan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan itu sendiri menawarkan? Ketika dia datang, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu diselamatkan bukan karena usahamu, tapi pemberian Allah. Ketika dia mengatakan carilah aku, akan mengubah pola pikirmu, mengubah jalan hidupmu, mengubah rancanganmu. Bukankah itu? Ketika Tuhan datang, kita datang kepada Tuhan, dia memperbarui hidup kita. Dengan demikian kita baru bisa mencari Tuhan seumur hidup kita. Pola pikirnya dirubah. Bagaimana saudara bisa menjadi orang yang punya pola pikir ilahi dan selalu memikirkan perkara-perkara ilahi kalau Tuhan tidak mengubah mindset kita, rancangan kita, jalan-jalan kita. Tantangan saya bagi saudara, tidak usah berkelit. Tidak usah mengambil banyak alasan. Kita tidak akan lama di dunia ini. Seberapa panjang usiamu? Atau akhirnya kita akan menghadap kepada Tuhan. Kalau dia mengatakan, aku punya makanan, minuman gratis. Kenapa tidak terima saja? Kalau saudara punya kesulitan-kesulitan tentang dosa, kenapa tidak datang kepada Tuhan? Sehingga ayat ini mengatakan, coba lihat ayat yang ke 7 bagian akhir. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiknya kembali kepada Tuhan, Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Pengampunan dengan limpahnya, bukan cuma pengampunan, tapi berlimpah. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan, pengampunannya tetap berlimpah. Jadi tidak ada alasan bagi saudara mengatakan dosaku terlalu besar. Tinggal datang, gratis datang kepada Tuhan. Lihat saudara, ayat yang ke 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Saudara sering mendengar kata-kata ini. Tapi ia
akan melaksanakannya apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini janji Tuhan, saudara. Ini Tuhan. Kamu datang, terima makanan dan minuman, fokus kepada perkara ilahi, lalu terimalah makan minum bersama-sama dengan Tuhan yang gratis, lalu cari wajahnya, ubah pola pikir kita, datang kepada Dia dan Tuhan mengubah pola pikir kita, Dia mengampuni kita dan Dia akan memberikan keselamatan kepada kita. Seperti yang kita baca tadi, pohon-pohon akan bertepuk tangan, gunung-gunung akan bersorak-sorai ketika melihat engkau datang. Itu berkat besar. Dan Tuhan mengatakan dalam ayat ini, firman-Ku yang kuucapkan tadi tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kata lain, Dia akan melaksanakan janjinya. Salju, hujan turun dari langit, membasahi bumi, memberikan makanan, memberikan tumbuh-tumbuhan hidup kembali, tanah hidup kembali, memberikan kepastian kesuburan. Demikian juga firman-Ku kepadamu. Kamu akan selamat. Ini bicara mengenai keselamatan memang. Datang kepada Tuhan, diampuni, dan mendapatkan keselamatan. Saya harus bicara mengenai rumah di surga. Dan Tuhan bilang, itu sesuatu yang pasti. Kalau aku berjanji, pasti kulaksanakan. Bukan mudah-mudahan. Allah kayak apa yang kasih mudah-mudahan? Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, berdaulat, bukan? Kalau Dia bilang mudah-mudahan, Dia tidak berdaulat atas segala sesuatu. Tapi Dia berjanji, aku akan memberikan kepadamu keselamatan. Bagian lain dalam perjanjian baru. Sudah, mari kita buka Yohanes pasal yang ke 5 ayat 24. Ini Yesus berkata. Dia berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini firman Tuhan. Dan ketika mengatakan kalau kamu percaya kepadaku, kamu punya kepastian. Firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada kepastian. Kamu tidak turut dihukum dan menerima hidup yang kekal. Saatnya bagi kita untuk introspeksi. Bagaimana cara kita hidup? Orientasi kita hidup seperti apa? Apakah kita hidup kita mencari Allah terus menerus? Apakah kita selalu mendekat kepada Tuhan? Yesaya pasal 55 ini adalah undangan keselamatan bagi kita. Tidak ada seorang pun yang bisa dapat datang kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Gratis, seperti makan minum tadi. Maukah saudara terima itu? Maukah saudara terima Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Mari kita berdoa.